Hai, selamat datang di AWS Story. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Untuk kesempatan kali ini, gue akan ngebahas 5 rekomendasi film psikopat Indonesia. Ya, kalian tahu, sekarang kebanyakan film psikopat datang dari barat. Karena memang tingkat kesulitannya itu cukup tinggi. Namun, Indonesia ini juga pernah membuat film yang bertemakan psikopat meskipun tidak banyak. Mendengar kata psikopat, pasti kalian berpikiran bahwa orang tersebut mempunyai gangguan mental. Nah, asal kalian tahu, psikopat merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan beberapa ciri seperti perilaku antisosial, tidak memiliki empati, dan memiliki temperamen yang sulit diprediksi. Psikopat umumnya sulit terdeteksi karena penderitanya ini dapat terlihat atau berpenampilan normal, bahkan cenderung mudah disukai banyak orang. Di dalam kasus kriminal, psikopat dikenal sebagai pembunuh, pemerkosa, dan berbagai kekejaman lainnya. Namun ini hanya 1/5 saja nih, selebihnya ini adalah pribadi yang berpenampilan sempurna, pandai bertutur kata, mempunyai daya tarik dan menyenangkan. Psikopat sendiri biasanya tidak membunuh langsung para korban-korbannya, tetapi malah untuk membuat korbannya tersiksa lebih dahulu. Nah, di saat itulah psikopat ini merasa puas ketika korbannya tersiksa. Ngomong-ngomong tentang psikopat, banyak juga sering diangkat menjadi tema utama dalam sebuah perfilman. Ya mungkin karena dia punya hidup yang berbeda sekaligus sudut pandang yang tidak biasa. Sebelum ke pembahasannya, jika kalian suka channel ini, tolong subscribe dan aktifin loncengnya ya. Kalau udah, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama adalah Rumah Dara. Rumah Dara merupakan salah satu film horor paling populer sepanjang masa. Film ini ditayangkan pada tahun 2010 dan ini adalah salah satu film Indonesia yang paling sadis. Asal kalian tahu, film psikopat sendiri bukan film yang populer di Indonesia sih. Nah, jadi tidak banyak pembuat film yang tertarik untuk membuat film sejenis ini. Dan Rumah Dara ini adalah salah satunya. Saking sadisnya, film ini sampai dilarang ditayang di Malaysia. Film ini rilis secara internasional dengan judul Mikebre. Film ini didapuk begitu banyak penghargaan bergengsi, baik dalam negeri maupun mancanegara. Popularitasnya yang mampu merambah penghargaan internasional membuatnya masuk dalam salah satu jajaran film horor paling sukses yang Indonesia miliki. Nah, film ini dibuka oleh adegan seorang perempuan yang mengajarkan 3 orang anaknya membunuh seseorang laki-laki yang kepalanya ditutup. Sebenarnya ini mereka adalah keluarga psikopat yang gemar membunuh korban-korbannya. Nah, untuk mencari korbannya, mereka kerap membawa tamu ke rumah lalu diajak makan malam. Dan yang berujung kesialan pada tamu tersebut yang diundang. Di dalam rumah itu sudah tersedia beraneka perlengkapan untuk membunuh orang-orang. Mulai dari obat tidur yang bisa dicampur ke makanan, senjata tajam, hingga senjata api. Kalau lu penggemar film psikopat, jangan sampai lu melewatkan film psikopat Indonesia yang satu ini. Selain karena langka, film Rumah Dara pun punya kualitas yang baik secara produksi dan didukung oleh kemampuan akting para pemerannya. Yang kedua, Love and Edelweiss. Film psikopat Indonesia yang satu ini agak lebih halus dalam menceritakan kegilaannya. Film ini menampilkan Chris Hatta yang saat ini namanya sedang ramai diperbincangkan. Ya, namun sehalus-halusnya seorang psikopat tetaplah seorang psikopat yang ulahnya mengancam orang-orang di sekitar. Film ini menceritakan tentang Rio yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dari papa dan mamanya. Nah, Rio juga menjadi korban kekerasan seksual oleh orang terdekatnya yang menyukai anak kecil, yang biasa kita sebut itu pedofil. Pengalaman buruk ini menjadi Rio seorang psikopat. Apa yang dia inginkan harus terwujud meskipun dengan cara yang brutal. Rio ini berteman dengan sepasang kekasih, Cinta dan Bugi. Nah, diceritakan kalau Bugi ini adalah seorang yang sangat protektif kepada Cinta. Dia selalu ingin melindungi Cinta dari apapun yang melukai perempuan tersebut. Cinta tidak menyukai itu dan lama-lama ini merasa jenuh. Dalam beberapa kesempatan, Rio ini hadir sebagai sosok penolong bagi Cinta. Sampai kemudian Cinta menganggap Rio sebagai seorang yang baik karena berkali-kali menolongnya. Dan satu hal yang tidak diketahui oleh Cinta adalah sebenarnya Rio terobsesi kepada Bugi, bukanlah
cinta. Lu akan melihat aksi bagaimana seorang psikopat mendapatkan apa yang dia inginkan melalui tingkah Rio yang berusaha memiliki Boogie. Yang ketiga, Pintu Terlarang. Pintu Terlarang ini merupakan film thriller Indonesia yang disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini rilis pada tahun 2009 dan film ini merupakan salah satu wujud yang menyuguhkan materi baru dan out of the box jika dibandingkan dengan film-film Indonesia lainnya. Pada masanya tersebut, banyak nih film drama, romantis hingga romcom masih mendominasi bioskop karena lebih mudah dinikmati. Ya, bisa dibilang film ini merupakan bentuk idealis dan ambisi Joko Anwar untuk menciptakan film berdasarkan visinya sebagai filmmaker, bukan sekedar memenuhi permintaan pasar. Film ini diadaptasi dari novel yang berjudul Serupa karya Sekar Ayu Asmara. Film ini menceritakan tentang seseorang pematung bernama Gambir yang sukses dan sedang berada di puncak karirnya dalam pengeksploitasian temannya yang sedang hamil. Dia ini seolah-olah punya hidup yang sempurna dengan seorang istri yang bernama Talida dan ibu yang pengertian serta pemilik galeri yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Di balik kesuksesannya itu tersembunyi kisah yang mengerikan. Pertama kali Talida menggugurkan kandungannya dulu, Gambir ini masih menjadi pematung biasa dan dia dipaksa oleh Talida untuk memasukkan janin ke dalam sebuah patung wanita hamil karya si Gambir. Sejak itulah hingga menikah, Talida membuat perjanjian dengan klinik aborsi untuk mengambil setiap janin yang digugurkan. Kemudian janin itu dimasukkan ke dalam setiap patung Gambir. Yang keempat yaitu Modus Anomali. Lagi dan lagi film psikopat Indonesia dari Joko Anwar. Kali ini dia mengajak Rio Dewanto yang berpasangan dengan Hana Al-Rashid untuk membintangi film Modus Anomali ini. Film ini juga dirilis secara internasional dengan judul Ritual. Nah, film ini bercerita tentang seseorang laki-laki yang berlibur bersama istri dan kedua anak mereka di sebuah kabin di dalam hutan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang tamu yang tak diundang. Sebelum menyadari apa yang terjadi, laki-laki itu sudah terpisah dengan keluarganya. Setelah itu dia menemukan jam alarm yang tersebar dan harus berpacu dengan waktu jika ingin kembali bertemu dengan keluarganya sendiri. Sementara itu, di sana juga ada satu keluarga lain yang sedang berlibur, yang mungkin ada kaitannya dengan keanehan yang sedang dia alami. Gua sih harus ngasih tahu ke kalian semua ya, kalau harus benar-benar fokus menonton film ini karena banyak teka-teki yang harus lu pecahkan sendiri. Yang kelima yaitu Killer. Film ini merupakan hasil kolaborasi antara Indonesia dan Jepang. Skenario ditulis oleh Ushi Yamatajuki dengan Timo Jayanto. Nah, pada saat syuting, pengambilan gambar dilakukan di Jepang dan di Indonesia. Dalam proses produksinya, film ini didukung oleh kru maupun dana dari Merantau Film yang membuat film The Raid. Film ini bercerita tentang Nomura, seorang eksekutif muda asal Jepang yang ternyata mempunyai sisi gelap. Dia membunuh beberapa orang dan mendokumentasikannya ke dalam bentuk video. Dan gilanya lagi, dia juga mengunggah video tersebut ke internet agar dapat dilihat banyak orang demi kepuasan pribadinya. Di sisi lain, Bayu seorang jurnalis Indonesia yang ambisius terpuruk akibat obsesinya dalam menguak kasus politikus. Hal ini juga mengakibatkan hubungan asmaranya dan karirnya berantakan. Lalu dia ini melihat salah satu video Nomura dan menemukan sisi lain di dalam dirinya sendiri. Lama-kelamaan Bayu terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Dia juga ingin menjadi pembunuh berantai dan dia mulai membentuk karakternya sendiri dan membunuh atas nama keadilan. Kemudian mengunggah videonya ke internet. Tak disangka video Bayu mendapatkan tanggapan. Begitu juga dengan video Nomura. Setelah itu mereka jadi terhubung melalui internet dengan ikatan yang semakin rumit. Lalu Nomura memutuskan untuk menemui Bayu. Nah, itu tadi 5 rekomendasi film psikopat versi gua. Gimana? Ada film yang lu udah tonton? Jika ada, silakan tulis experience kalian ketika nonton film tersebut di kolom komentar. Tapi, gua peringatin ke kalian semua, jangan pernah percaya sama orang yang gak dikenal atau teman sahabat kalian sendiri. Ya, siapa tahu mereka ini mempunyai sifat psikopat di dirinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang. Like jika suka dan dislike jika video ini membosankan. Dan saya Aji, sampai bertemu di malam selanjutnya. Bye and good night.